Saya pikir Akswida kali ini kita bisa lebih mengajarkan kepada masyarakat bahwa sebetulnya anak-anak dengan retinoblastoma itu lagi-lagi kualitas hidupnya memang harus ditingkatkan. Jangan berpikir dia sebagai manusia kecil yang memang harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua, tapi harus paham bahwa anak sendiri itu punya psikologis yang berbeda. Kembali lagi kita di Akswida pada hari ini ya. Kita sudah bersama dengan Bu Wida. Halo Bu Wida. Halo. Pastinya Bapak kita sekarang sudah bersama Bu Wida. Nah, kemarin mungkin kita diskusi juga dengan cancer pada anak. Nah, sekarang juga kita akan bahas cancer juga pada anak. Kalau kemarin cancer tentang kardiomiosarkoma yang kasusnya paling banyak, tinggi juga ya kasusnya Bu ya? Kasusnya cukup tinggi, tapi tadi sempat terputus Mas Devi. Jadi kasus retinoblastoma, kenapa kok aku minta diangkat di Akswida? Karena kemarin kawan dari rumah sakit, salah satu rumah sakit gede di Jakarta juga bilang kasusnya agak tinggi nih, Mbak Wida, bisa nggak untuk ceritain tentang retinoblastoma? Terus kemarin kita juga ada kunjungan dari salah satu kepala bidang dari rumah sakit swasta ya, yang kita berencana untuk bikin salah satu wound unit di rumah sakit tersebut. Dia juga cerita kalau kasus cancer pada anak juga cukup tinggi. Terus kemudian di WhoCare Center sendiri, untuk akhir tahun ini, kemarin saya sudah diskusi sama Mas Kana dan Mas Agung, itu kasus retinoblastoma tuh kita temuin ada 5 kasus yang datang. Dan itu juga cukup bermakna buat kita belajar ya. Jadi saya pikir nggak ada salahnya, karena memang kasus retinoblastoma angkanya juga 1:16.000 ya kalau nggak salah ya, hampir sekitar 40% ya kasusnya ya Mas Devi. Oh, jadi kasusnya kalau di kita di sini itu kalau di luar negeri ya 25-40% Bu terjadinya retinoblastoma. Nah tapi tapi kalau di Indonesia 2,44 per 100.000 orang, cukup tinggi, 2,4% per 100.000 orang, cukup tinggi kasusnya di Indonesia Bu. Lumayan ya kasusnya ya. Betul. Nah jadi juga ini juga ada data beberapa dari di rumah sakit di Jakarta ya. Di Jakarta, rumah sakit prevalensinya di rumah sakit di sana itu hampir berapa persen ya? Terjadinya ada 72% ya kasus pada anak. Tinggi dong ya? Tinggi, sangat-sangat tinggi Bu. Seperti itu pada anak ya. Mungkin karena memang dia rumah sakit anak ya. Mungkin karena rumah sakit anak ya. Betul. Jadi ini mungkin kita akan bahas. Jadi memang, iya Bu. Iya. Jadi memang saya juga masih masukkan bahwa insiden retinoblastoma yang tadi diambil dari salah satu jurnal ya, bahwa memang sekitar 1:16.000. Jadi memang angka kejadiannya tuh 40% herediter. Nah kalau di Kementerian Kesehatan tadi seperti tadi ya, angkanya sendiri sebetulnya sedang terus dalam pendataan. Kalau kita diskusi dengan penyintas kanker anak ya, retinoblastoma juga yang tinggal di rumah singgah juga cukup tinggi, banyak gitu ya. Jadi saya pikir Akswida kali ini kita bisa lebih mengajarkan kepada masyarakat bahwa sebetulnya anak-anak dengan retinoblastoma tuh lagi-lagi kualitas hidupnya memang harus ditingkatkan. Jangan berpikir dia sebagai manusia kecil yang memang harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua, tapi harus paham bahwa anak sendiri itu punya psikologis yang berbeda. Oke, baik. Matanya lucu loh Mas Devi, waktu pertama kali itu. Jadi kelihatan seperti mata kucing katanya. Ya. Jadi memang keluhan-keluhan seperti tadi itu tidak terpapar gitu ya ke masyarakat. Masyarakat
datang tuh sudah dalam kondisi matanya yang sudah berubah besar gitu. Dan memang kasusnya pada golongan menengah ke bawah tuh memang cukup tinggi gitu, karena kita tidak awareness gitu ya. Tapi kan dengan adanya BPJS gitu ya, mestinya sih sudah bisa lebih tertangani gitu ya. Tapi pengetahuan, sekali lagi pengetahuan atau kesadaran bahwa ada perubahan di mata itu yang harusnya segera menjadi pelaporan. Oke, ini kayak gini nih tanda-tandanya ya. Orang berpikirnya ada katarak lah, atau pada pas sinar matahari tuh ya jadi kayak biru gitu ya, cantik gitu. Saya nggak temuin langsung, karena yang datang ke kita tuh sudah berubah ya, jadi matanya sudah keluar seperti itu. Nah, kalau kondisi itu biasanya orang tua terus ngumpetin, makin parah karena anaknya makin nggak mau makan, terus kesakitan dan lain sebagainya, baru dibawa ke rumah sakit. Pasienkes. Oke, jadi ya betul. Ini saya ambil dari salah satu internet ya. Jadi perubahannya tuh kelihatan sekali ya. Betul. Oke. Jadi perubahannya kelihatan sekali. Yang datang ke kita tuh kebanyakan udah begini nih. Ya, kebanyakan ya udah keluar pastinya. Hampir rata-rata di rumah sakit juga sama. Iya, padahal kan kalau lihat nih ya, ini kan gini harus segera nih ya, kita harus lebih waspada gitu. Ada apa gitu kan? Tapi ya gimana, memang pengetahuan kita kepada masyarakat gitu ya, pembelajaran kita kepada masyarakat supaya lebih deteksi dini itu masih agak kurang. Mudah-mudahan nih, kan kita juga kerja sama ini ya, penyintas online cancer ya. Di sana juga sering apa namanya Mas Devi, dengan dokter-dokter kanker yang untuk online. Jadi setidaknya dia bisa mengajarkan upaya-upaya preventif ya Mas Devi ya. Iya, telemedicine. Jadi upaya-upaya melalui telemedicine bisa mengajarkan ke masyarakat bahwa deteksi dini itu penting banget gitu loh. Di masyarakat ini nggak ditutup Mas Devi, karena mata kan nggak ada yang ditutup, bener nggak? Betul. Tapi ini udah ada luka, ini kan mukosanya keluar seperti ini. Jadi pengetahuan masyarakat untuk kualitas hidupnya jadi turun. Laler bisa datang nggak ke situ? Ya bisa lah. Jadi memang kita berupaya supaya mengajarkan bagaimana caranya perawatan lukanya maksimum. Kalau kayak gini kenapa? Dibiarkan terbuka kan? Clear ya? Masalahnya ya? Oke. Dibiarkan terbuka. Nah ini yang sering datang ke kita tuh kayak gini. Nanti kalau sudah sampai ke petugas kesehatan baru. Mungkin juga anak nggak mau ditutup balutannya. Jadi kayak misalnya, nggak mau ada ditutup pas segala macam, dia biarkan seperti itu. Dia main mana-mana pas segala macam. Tapi kan kondisinya menyedihkan kalau tidak ditutup. Oke. Jadi alatnya simpel Mas Devi. Kemarin di part 1 kita udah cerita ya alat yang dibutuhkan ya. Jadi kesimpulannya Mas Devi, pada saat perawatan pada anak-anak dengan retinoblastoma, tadi sudah dipunyai semua ya. Jadi pastikan anak merasa nyaman dan terlindungi. Itu yang paling penting. Karena bagian yang paling sensitif dia adalah di mata gitu ya. Dan kan dia lihat kacaan kok aku kayak gini dan lain sebagainya. Hindari intimidasi. Jangan sampai anak merasa diintimidasi. Oke? Tapi bikin anak menjadi dekat, jadi lebih intim, bukan intimidasi. Kemudian buat semua petugas kesehatan, libatkan orang tua. Libatkan orang-orang yang disayangi oleh anak. Sampai mereka confident merawat luka. Karena nggak mungkin bolak-balik terus datang, ya nggak? Bolak-balik terus datang ke tempat kita. Terus yang paling penting juga, mesti harus pada saat kita melakukan edukasi, berikan edukasi yang paling sederhana. Sehingga orang tua merasa berpikir bahwa merawat luka anaknya adalah sesuatu yang... Mungkin itu Mas Devi. Oke, thank you Bu Ida. Nah, pastinya Bapak Ibu ya, untuk kasus retinoblastoma ini mungkin sangat unik dan bisa memang dicegah sedini mungkin ya. Jadi Bapak Ibu bisa nih datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan ke dokter mata pastinya untuk pemeriksaan dini pada kalau mungkin anak ibu sudah ada seperti ada lesi di mata, itu hal simpel ya yang bisa dideteksi oleh kita. Kalau kelihatan udah ada lesi di mata, itu silahkan periksa ke rumah sakit. Oke, thank you Bu Ida atas partisipasinya pada ini. Mungkin teman-teman yang ingin
mau ceritanya pun kasusnya ataupun problemnya dikupas ya di Aswida, silakan komen di bawah ini ya. Kita akan sharing bersama teman-teman untuk membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman tentang wound ostomy continence. Thank you Bu Ida atas partisipasinya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dance like there's no tomorrow.